Saudara, beberapa pekan terakhir di media sosial banyak cerita soal investor baru di pasar modal yang terjebak saham pom-pom. Nah, hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi soal saham ini dan bagaimana sebenarnya menghindarinya bersama dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi. Bang Alfred, kita langsung bahas saja. Kalau untuk umumnya, apa sih sebenarnya saham pom-pom itu, Bang? Ya, kalau bicara masalah pom-pom memang nggak hanya di pasar kita ya. Jadi kalau bicara secara luas temanya ini pump and dump. Jadi dipompa dan diturunkan. Artinya selain dipomp, dinaikkan, ada juga mekanisme untuk diturunkan. Dan ini tadi saya katakan bahwa tidak hanya di bursa kita, di beberapa bursa besar juga sudah banyak terjadi. Bahkan negara-negara bursa-bursa yang sudah maju juga sudah mulai marak di tahun 90-an. Jadi ini mekanisme yang cukup lazim, apalagi tadi bahwa jika bursa tersebut punya dari sisi investor retail yang cukup besar, sehingga ruang untuk memanfaatkan momentum retail tersebut untuk mencari keuntungan jadi semakin besar dengan adanya tindakan pom-pom ini. Saham yang dipompa ini ya? Iya. Nah, Bang Alfred, banyak kan yang terjebak tentunya adalah investor-investor baru nih. Gimana caranya supaya tidak terjebak di saham pom-pom ini, Bang? Ya, memang kalau terjebak kemungkinan kita masih akan cukup banyak ya. Karena kalau kita lihat model skema investasi skema Ponzi aja masih banyak menelan korban. Jadi modelnya juga tidak jauh berbeda karena ini lebih pada motif keuntungan oknum. Jadi kalau bagaimana bagi investor untuk menyikapi adanya tindakan-tindakan seperti ini, yang pertama tadi bahwa investor harus mengerti apa itu saham, bahwa pergerakan saham itu benar-benar dalam jangka panjang dipengaruhi oleh fundamental. Itu hukum pastinya di investasi saham. Yang kedua tadi bahwa kalau misalnya ini paling banyak nih ya, yang pom-pom itu bicara masalah historis kenaikan. Jadi kalau historis kenaikan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan di saham, itu salah besar. Jadi kalau ada mulai statement bahwa dalam 2 minggu terakhir sudah naik sekian persen, jangan ketinggalan, nah itu udah tinggalkan aja yang statement seperti itu. Artinya apa? Bahwa masyarakat harus cerdas ya. Jadi bicara masalah saham, bicara masalah fundamental perusahaan. Jadi tinggal nanti melihat bahwa kalau memang perusahaannya punya prospek yang cukup bagus dan store yang cukup bagus, itu menjadi perlu pertimbangan. Tinggal nanti dilihat bahwa seberapa besar kenaikannya, apakah kenaikan yang sudah terjadi saat ini terhadap saham itu bisa dijelaskan oleh faktor fundamentalnya. Dan yang terakhir tadi bahwa setiap sekuritas punya yang namanya analis. Jadi investor yang buka rekening di sekuritasnya masing-masing bisa bertanya kepada analis terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Karena tadi setiap analis punya angka yang real, yang memang dibangun berdasarkan teori yang cukup bagus untuk menilai apakah saham tersebut atau harga tersebut sudah layak atau tidak. Nah, Bang Alfred, yang baru-baru ini terjadi saja kan ini saham yang dipom-pom atau dipompa ini adalah emiten-emiten yang fundamentalnya kuat nih. Gimana caranya investor pemula ini bisa tahu kapan harus beli, kapan harus tidak? Ya, tadi bahwa perlu diukur bahwa seberapa besar tadi kenaikan harga saham dibandingkan kenaikan ekspektasi fundamentalnya. Artinya pasar juga investor harus lihat ya, bahwa ketika ekspektasi sedang dibangun, tentu bahwa ekspektasi tersebut tidak 100% akan terjadi, terrealisasi. Tentu ada faktor resiko yang harus kita kenakan ketika sebuah saham naik karena dibangun oleh ekspektasi atau story ke depan. Jadi harus ada faktor resiko itu. Artinya secara teknis misalnya seperti ketika harga saham sudah naik 100% karena memang dia punya ekspektasi pendapatan naik 100%, itu relatif masih cukup wajar. Tapi ketika harga sahamnya naik 200% dengan ekspektasi fundamental naik 100%, itu sudah mulai tidak seimbang. Wajar ya. Sehingga ya hal-hal seperti ini yang memang perlu dicermati. Karena tadi bahwa harga saham itu dibentuk oleh faktor fundamental dan faktor sentimen. Nah, faktor sentimen yang relatif cukup kuat banyak mempengaruhi ekspektasi pasar. Dan ini tadi yang investor retail harus betul-betul jeli dalam melihat tadi faktor sentimen dan faktor fundamental. Oke, fakta yang terjadi nih kan Bang, sekarang banyak sekali muncul grup-grup yang ngasih rekomendasi saham untuk dibeli. Nah, singkat saja tips untuk investor baru supaya tahu kalau itu bukan permainan dari bandar, Bang. Ya, yang pertama tadi track record perusahaannya. Artinya ketika bicara masalah ekspektasi, story tentu akan dilihat bagaimana historical perusahaannya. Yang kedua, apakah memang betul-betul sektornya mendukung. Ini kalau bicara masalah
Pom-Pom bicara masalah story dan fundamental ya. Kalau tadi bicara masalah historis kenaikan harga kita tinggalkan saja, itu udah pasti salah ketika historis kenaikan harga dijadikan keputusan untuk menarik minat investor. Jadi kalau bicara masalah story tadi fundamental, jadi memang perlu dilihat prospek track recordnya, sektornya, dan yang ketiga manajemennya sendiri. Dan yang terakhir adalah likuiditasnya. Jadi kalau memang saham itu konsisten likuiditas relatif, itu memang sudah punya market yang cukup bagus. Jadi banyak memang yang saham-saham yang menjadi objek Pom-Pom adalah saham-saham yang memang punya track record yang likuiditasnya tidak konsisten, dan ini yang paling perlu dicermati oleh investor. Baik, itu patut untuk dicatat utamanya bagi para investor pemula atau investor baru. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan bergabung bersama kami di Kompas Bisnis pagi hari ini.